Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Nah, anak-anak, kita berjumpa lagi pada hari ini ya. Kita masuk di pembelajaran tema keempat, subtema ketiga, dan pembelajaran ke-1. Nah, siapkan alat tulis kalian ya, dan dengarkan penjelasan dari Bu Puri. Pada pembelajaran ke subtema 3 ini, yang pertama kita muatan bahasa Indonesia. Nah, sub 3 ini mempunyai tema tentang pekerjaan orang tuaku. Nah, pekerjaan orang tua kita satu sama lain berbeda-beda ya. Ada yang menjadi tentara, polisi, dokter, guru, pengusaha, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak pada pembelajaran ke-1 ini, muatan bahasa Indonesia kita akan belajar tentang pendapat pribadi tentang cerita dalam dongeng. Apa sih yang dimaksud dengan dongeng? Ada yang tahu? Nah, nanti Bu Puri bahas ya. Nah, sebelum kalian itu memberi pendapat, kita perlu membaca dongeng dengan cermat. Jadi, sebelum kalian berpendapat tentang dongeng, kalian itu harus membacanya dengan cermat. Nah, di dalam dongeng itu terdapat unsur-unsur cerita seperti tokoh, alur atau jalan cerita, terus pesan moral. Nah, umumnya dongeng itu diceritakan dengan lisan secara turun-temurun untuk mewarisi pesan moral yang terkandung di dalamnya. Nah, pesan moral itu dapat diketahui dari kejadian-kejadian yang terdapat di dalam dongeng. Nah, kalian juga dapat menilai apakah pesan moral tersebut dapat diterapkan dan diteladani dalam kehidupan sehari-hari. Untuk dapat menilai kejadian yang terdapat di dalam dongeng, kalian perlu membacanya dongeng itu dengan cermat ya. Ingat ya, unsur-unsur di dalam dongeng itu ada tokoh, alur, atau tempat kejadian, atau jalan cerita, terus pesan moral. Nah, catatan penting, ini silahkan dicatat buku kalian boleh. Dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi. Ulangi lagi, dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi. Umumnya, dongeng itu diceritakan dengan lisan secara turun-temurun untuk mewarisi pesan moral yang terkandung di dalamnya. Banyak sekali ya dongeng-dongeng mungkin dari simbah kalian atau orang tua kalian, misalnya tentang kancil, tentang maling kundang, banyak sekali Buto Ijo, Sang Kurian, dan lain sebagainya. Nah, di dalam dongeng tersebut ada alur, tokoh, dan pesan moral. Jika pesan moralnya itu bisa dijadikan panutan dalam kehidupan sehari-hari, bisa dicontohkan atau dilakukan. Nah, silahkan kerjakan tugas kalian bahasa Indonesia ya. Bacalah dongeng Tupai dan Ikan Gabus di buku tema 4 di halaman 95-96. Lalu temukan unsur-unsur cerita yang ada di dalamnya dan tuliskan pada kolom seperti di halaman 96 yang ada di bawahnya itu ya. Kalian tulis di buku tulis kalian. Selanjutnya, muatan IPS adalah kegiatan ekonomi pembuatan kertas. Nah, perlu kalian ketahui ya, gimana sih cara membuat kertas yang sering buat kalian nulis itu? Nah, simak ya. Nah, contoh kegiatan ekonomi yang memanfaatkan salah satu sumber daya alam hutan adalah pembuatan kertas. Kertas itu merupakan hasil dari kayu yang diolah. Awalnya itu pohon ditebang menjadi potongan kayu, lalu potongan kayu itu diangkut dan ke tempat pembuatan kertas, lalu potongan kayu tersebut itu diolah menjadi bubur kertas atau pulp ya. Lalu bubur kertas itu tersebut masuk ke dalam mesin pencetak hingga menjadi lembaran-lembaran kertas. Nah, simak ya.
penjelasan dari Bu Puri. Ini yang pertama, kayu itu dikupas kulitnya. Yang pertama kayu ditebang, terus diangkut, terus dibawa ke pabrik ini. Nah, kayunya itu dikupas kulitnya dan dipotong kecil-kecil. Ini langkah pertama membuat kertas. Langkah yang kedua, potongan kayu itu dicampur bahan kimia menjadi pulp. Pulp itu ada atau bubur ya, bubur kertas ya. Jadi kayunya dipotong, dikupas kulitnya, terus potongan kayu dicampur bahan kimia menjadi bubur kertas. Setelah itu bubur kertas diberi pemutih supaya menjadi warna putih. Ini. Lalu bubur kertas tadi masuk ke dalam mesin pembuat kertas. Nah, langkah yang kelima, kandungan air dalam pulp atau bubur tadi dihilangkan dengan mesin pres. Jadi dipres. Lalu kertas itu dicetak untuk menghasilkan kertas dengan ketebalan tertentu. Jadi dimasukin ke mesin pencetak penghasil kertas dengan ketebalan tertentu sesuai ukurannya. Nah, langkah yang ketujuh, kertas yang sudah jadi gulungan dan siap digunakan. Lalu, jadilah dia kertas yang bisa kalian gunakan untuk menulis. Ya, jadi itu ya. Ini proses pembuatan kertas. Pertama, pohonnya ditebang, lalu kayu-kayu diangkut ke tempat pembuatan kertas, terus kayu dipotongi kecil-kecil, terus dicampur bahan kimia hingga menjadi bubur kertas. Setelah itu buburnya diberi pemutih atau kertas berwarna, lalu buburnya masuk ke dalam mesin pembuatan kertas, airnya itu dikeluarkan, terus dimasukkan mesin pres, digilas, dibentuk sesuai ukuran, terus kertas menjadi gulungan dan dipotongin sesuai kebutuhan, sesuai bentuk yang diinginkan. Ini cara atau proses pembuatan kertas. Jadi anak-anak harus hemat kertas ya. Ternyata prosesnya itu sangat banyak, berliku-liku, dari ditebang dulu, diangkut dengan mobil dan lain sebagainya. Jadi anak-anak ingat harus menghemat kertas. Nah, tugas IPS, silahkan anak-anak baca kisah bata merah yang ada di buku 4D halaman 57-58. Lalu tulislah proses pembuatan bata merah hingga siap dijual berdasarkan gambar di halaman 58. Oke, sekian dari Bu Puri. Semoga bermanfaat buat anak-anak. Bu Puri akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.